Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Junianandra BP 2010813020. Saya akan membahas 3 orang terkaya di Indonesia. Orang terkaya di Indonesia pada urutan pertama adalah Robert Budi Hartono. Dan posisi ke-86 terkaya di dunia. Nama asli Robert Budi Hartono adalah Oi Hui Jong. Beliau lahir di Semarang 28 April 1940. Ia merupakan seorang pengusaha Indonesia yang sukses, bahkan bisa dikatakan pengusaha yang cukup mempertahankan bisnisnya sampai puluhan tahun. Ia merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan jarum, yaitu Oi Hui Guan. Pak Robert Budi Hartono selain memiliki PT Jarum juga memiliki PT Bank Sentral Asia yang berkode BCA. Pak Budi Hartono menguasai lebih dari 50% sahamnya. Total kekayaannya mencapai 20,5 miliar US dollar atau setara dengan 307 triliun rupiah. Selain memiliki perusahaan Jarum dan BCA, Pak Robert Budi Hartono memiliki kebun kelapa sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008 dan perusahaan elektronik yang bernama Polytron yang beroperasi lebih dari 30 tahun. Tidak hanya itu, beliau juga membeli Kaskus yang merupakan situs paling populer di Indonesia di tahun 2011. Orang terkaya di Indonesia pada urutan yang kedua adalah Mikhail Bambang Hartono. Ia menyusul sang adiknya yaitu Robert Budi Hartono di posisi pertama terkaya di Indonesia. Sedangkan di daftar Crazy Rich dunia ia berada di posisi 89. Tempat lahir Mikhail Bambang Hartono adalah di Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Oktober 1939. Ia memiliki nama asli Oi Hui Siang. Total kekayaannya tahun 2021 adalah 19,7 miliar US dollar atau setara dengan 295,5 triliun. Sama halnya seperti sang adik, Mikhail Bambang Hartono, harta kekayaannya didapatkan dari perusahaan Jarum dan Bank BCA. Mikhail Bambang Hartono juga dikenal sebagai atlet bridge yang menyumbangkan medali perunggu di Asian Games 2018. Orang terkaya di Indonesia pada urutan yang ketiga adalah Prajogo Pangestu, dan dia berada di urutan 400 di daftar orang terkaya di dunia. Prajogo Pangestu lahir pada tanggal 13 Mei 1944 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan ia memiliki nama Tionghoa Pang Jun Pen. Total kekayaannya saat ini mencapai 6,5 miliar US dollar atau setara dengan 97,5 triliun rupiah. Prajogo Pangestu memulai bisnisnya di bidang perkayuan pada akhir tahun 1970-an. Prajogo Pangestu merupakan pemilik perusahaan Barito Pacific Steamer. Perusahaan tersebut menjadi banyak dikenal pada tahun 1993 dan berganti nama menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007.
Pada tahun 2007, Bahasito Pacific mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Baiklah, itulah 3 orang terkaya di Indonesia. Sekian penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sofiatul Husni Latifah, BP 20 10 81 10 28, akan menjelaskan lanjutan materi, yaitu sejarah dan perkembangan bisnis. Sejak ratusan tahun lalu, sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari pertanian. Hanya mereka yang hidup di daerah pantai sering terlibat dengan perdagangan kecil-kecilan dan belum pernah memasuki tingkat perdagangan internasional dengan ukuran skala ekonomis. Menurut mereka, bahwa pada zaman dahulu para pedagang Indonesia telah aktif berdagang rempah-rempah sampai Gujarat, Teluk Arab, dan Madagaskar. Kemudian, muncul revolusi industri yang membawa perubahan secara drastis dan sangat penting. Adanya mesin uap menimbulkan perubahan. Pada pertanian yang tadinya menggunakan bajak dengan tenaga sapi, kerbau sekarang diganti dengan traktor dan bulldozer yang bertenaga luar biasa. Akhirnya, ekonomi tumbuh pesat dan memberi peluang berkembangnya pabrik-pabrik, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan perusahaan jasa, baik perorangan ataupun persekutuan. Pada zaman globalisasi, dunia yang paling transparan kita lihat bagaimana hebatnya bersaing bisnis perusahaan nasional, multinasional, perang ekonomi, lewat perdagangan antar bangsa, yang saling berebut untuk menguasai pasar dunia dalam bidang barang dan jasa. Oleh karena itu, kita harus mulai mengembangkan dan mencurahkan perhatian untuk membina generasi muda yang akan informasi bidang bisnis ini. Adapun sejarah bisnis secara garis besar meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu era industri. Era industri dengan pionirnya Henry Ford, pemilik dari Ford Industri, mendapatkan penghasilan sebagai 10 triliun pertamanya dalam kurun waktu karir kerja selama 25 tahun. Di masa ini, barang siapa yang tidak bekerja maka dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Namun, bagi yang bekerja dengan keras dan dengan prestasi yang cukup baik dalam ruang lingkup kerjanya akan mendapatkan jaminan pensiunan dari perusahaan. Tentunya jaminan tersebut jauh dari cukup karena sudah tidak bekerja lagi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Lisbi Rahma, BP 20 1081 26 akan melanjutkan materi dari saudari Sofiatul Husni Latifah. B. Era teknologi. Era teknologi, masa-masa di mana teknologi menjadi tolak ukur penghasilan yang tak terbatas, karena semakin bagus mutu dari suatu teknologi, maka yang akan menciptakan suatu passive income yang tak terbatas dari hasil karya yang diciptakan dan menghasilkan royalti. Di masa ini yang menjadi pionir adalah Bill Gates atau pemilik Microsoft dengan penghasilan 10 triliun pertama setelah 12 tahun. Tentunya dengan menciptakan sebuah teknologi komputer yang saat ini terus berkembang dan akan terus menciptakan royalti terus-menerus bagi Bill Gates. C. Era informasi. Era informasi yang diawali pada awal tahun 1990-an dan terus berkembang pesat sampai saat ini, dan diyakini akan terus berkembang dari tahun ke tahun selanjutnya. Kecepatan dunia informasi akan memegang penuh dalam perkembangan dunia bisnis di masa mendatang, mulai dari industri kecil sampai industri besar, rumahan hingga pabrik, toko, sekolah, organisasi, marketing, dan masih banyak lagi yang akan
membutuhkan kecepatan dalam penyampaian bisnisnya. Dalam hal ini bisa dikatakan melalui jaringan internet atau website yang akan selalu siap bersedia bekerja untuk Anda 24 jam non-stop tanpa upah akan bekerja. Saat ini yang menjadi pionir di masa ini adalah Jeff Bezos, pemilik dari Amazon.com atau toko online terbesar di dunia dengan penghasilan 10 triliun pertama dalam kurun waktu 3 tahun perjalanan karir. Bisnis Indonesia adalah surat kabar harian dengan segmentasi pemberitaan bisnis dan ekonomi berbahasa Indonesia yang diterbitkan di Jakarta, Indonesia. Sejak 14 Desember 1945, Bisnis Indonesia diterbitkan oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika yang merupakan kongsi bisnis 4 pengusaha Sukamdani, Sahid Gito Sarjo, Ciputra Group, Salim Group, dan Erik Samola. Pemimpin redaksi saat ini adalah Arif Budi Susilo yang menggantikan Ahmad Johar sejak 2009 dengan wakil Pemret Ibayu Widagado yang menggantikan Linda Tangdiala sejak 2012. Sejak tidak bertugas sebagai Premed, Ahmad Johar menjabat sebagai wakil pemimpin umum dengan tetap sebagai Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia. Sedangkan Linda kini memimpin portal berita kabar24.com selaku pemimpin redaksi kabar24.com. Kabar24.com merupakan unit baru dalam kelompok media bisnis Indonesia. Awalnya koran bisnis Indonesia berkantor di bekas bengkel reparasi mesin jahit Singer di Jalan Keramat V/8 Jakarta Pusat. Koran yang fokus pada berita bisnis, ekonomi, dan umum ini meroket berkat booming yang melanda lantai bursa efek Jakarta pada tahun 1987 dan akibat maraknya industri perbankan sebagai hasil penerapan kebijakan Paket Oktober atau Pakto 1988. Pertumbuhan yang baik tersebut membuat koran ini mampu membangun gedung sendiri dan kantor pun pindah ke Wisma Bisnis Indonesia di Jalan Letjen S. Parman Kaf 12A Slipi, Jakarta Barat pada akhir 1990. Namun kemacetan luar biasa di lokasi tersebut dan perhitungan bisnis pada masa depan membuat koran ini kembali pindah ke wilayah segitiga emas Sudirman. Mulai 1 Januari 2005, kegiatan operasional Bisnis Indonesia berpusat di Wisma Bisnis Indonesia atau WBI, lantai 5-8, Jalan Ki Hajar Mas Mansur nomor 12A, Karet Tengsis, Jakarta Pusat. Saat ini Bisnis Indonesia memiliki kantor perwakilan di sejumlah kota di Indonesia, yakni Medan, Pekanbaru, Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar. Sebagai lembaga pemberitaan Bisnis Indonesia yang menjadi pemasok tetap beberapa lembaga pemberitaan internasional seperti Neonets Asia yang menerjemahkan berita bisnis ke dalam bahasa Jepang atau Faktiva, usaha patungan Dow Jones dan Reuters, dan isi emerging markets dari kelompok usaha Euromoney Institutional Investor Group CO, kantor berita Cina, dan kantor berita berbasis di New York. Sejarah perkembangan bisnis memanglah tidak pernah bisa diprediksi. Oleh karena itu, kita selaku generasi muda harus selalu memiliki kesiapan untuk menjadi pengganti dari mereka yang telah berusaha keras sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Lemahnya regulasi. Konglomerasi perusahaan ini terlihat sejak masa Orde Baru. Terdapat beberapa penyebab dari menjamurnya praktik konglomerasi ini. Di antaranya adalah kebijakan pemerintah yang akhirnya melunak kepada kalangan pengusaha. Kenapa tumbuh cepat? Karena kebijakan ekonomi Indonesia memberikan stimulus bagi konglomerasi. Pada masa Orde Baru, perkembangan konglomerasi di Indonesia begitu meningkat pesat. Pertumbuhan tersebut umumnya dilakukan oleh beberapa orang yang berkuasa dan pemilik modal yang besar. Persoalan mengemuka dari kegiatan perusahaan berbentuk konglomerasi ini adalah berkaitan dengan landasan hukum dan landasan perekonomian, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentang menentukan kebersamaan dan keadaan sosial yang berlandaskan kekeluargaan.
Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi penyimpangan dalam penafsirannya dan penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga dalam perkembangannya di Indonesia terdapat praktik-praktik kapitalisme seperti dalam bentuk hal konglomerasi yang berkembang pada rezim Orde Baru. Strategi. Beberapa strategi dalam membangun keunggulan pada bisnis bisa dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Strategi ini merupakan bagian dari persiapan sebuah keunggulan produk yang matang dan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi. Beberapa strategi dalam membangun keunggulan pada bisnis bisa dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Strategi ini merupakan bagian dari persiapan sebuah keunggulan produk yang matang dan berkelanjutan. Strategi ini dilakukan dengan menambah jenis produk baru di pasar yang baru serta tidak memiliki hubungan ataupun kaitan dengan yang telah ada saat ini. Beberapa strategi yang umumnya digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan suatu bisnis dengan cara diversifikasi meliputi akuisisi dari bisnis yang telah berjalan, joint venture, pengembangan internal, serta memilih masuk ke jenis bisnis baru. Yang pertama itu akuisisi. Akuisisi merupakan strategi yang paling terkenal dalam mendiversifikasikan lini usaha pada jenis industri berbeda. Cara ini juga dianggap lebih cepat ketimbang membuat perusahaan baru dimulai dari nol. Yang kedua, pengembangan internal. Pengembangan internal juga dapat dilakukan dalam memulai jenis bisnis baru yang dilakukan dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi sangat penting untuk perusahaan yang akan melakukan diversifikasi. Langkah ini melibatkan pengembangan bisnis yang baru dan pembuatannya dari nol. Yang ketiga, joint venture. Merupakan upaya perusahaan untuk mempunyai perusahaan bersama-sama atau dikenal sebagai istilah CO ownership dan juga mengoperasikan bisnis tersebut bersama dengan perusahaan yang lain. Yang keempat yaitu masuk ke jenis bisnis baru. Cara ini cukup dilematis karena akan dihadapkan dengan berbagai hambatan seperti sulitnya menjalin hubungan dengan pemasok, biaya iklan dan promosi yang besar, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jaringan. Pola relasi bisnis dan politik dalam periode reformasi adalah salah satu bentuk transformasi dari pola relasi-relasi dan politik pada masa Orde Baru. Relasi ini melibatkan aktor-aktor pada sektor politik dan ekonomi melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membagi sumber-sumber daya negara, di mana praktek pencarian rente dilakukan secara terbuka dalam rezim demokrasi. Pencarian rente dalam periode reformasi ditransformasikan melalui pergantian rezim, dari rezim otoritarian Orde Baru ke rezim demokratis pada periode reformasi. Dalam proses transformasi tersebut, pencarian rente berkembang tidak hanya di antara aktor-aktor ekonomi dan politik atau pemerintah di tingkat pusat namun juga meluas kepada aktor-aktor di tingkat lokal.